Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Bu Farah. Oke, gimana kabarnya nih Bu Krisna hari ini? Alhamdulillah baik Bu Farah. Oke, gimana nih Bu Krisna, sudah siap mau melakukan coaching dengan coachingnya? Insya Allah sudah siap Bu Farah. Oke, baik Bu Krisna. Sebelum kita mulai coaching pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan di sini saya akan mengobserver Bu Krisna dan saya akan melihat apakah proses coaching yang Bu Krisna lakukan yang pertama sudah menggunakan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, saya akan menilai apakah Bu Krisna telah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot atau belum. Kemudian yang ketiga, saya juga akan melihat bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan yang Bu Krisna ajukan. Jadi ketiga aspek itu yang akan saya lihat pada coaching nanti. Kemudian untuk pertanyaan pertama Bu Krisna, untuk melakukan coaching nanti, apakah sudah disiapkan untuk rubrik penilaiannya? Sudah siap Ibu rubrik penilaiannya. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan kedua, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching untuk hari ini? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching pada hari ini yaitu pertama mendengarkan aktif, yang kedua itu mengajukan atau menggali pertanyaan berbobot gitu Bu. Oke, baik Bu Krisna. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana indikator keberhasilan yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Iya, saya berharapnya saat indikator yang saya inginkan itu ya pertama si coach ini dapat menemukan solusinya gitu dari masalah, lalu coach juga tahu langkah-langkahnya harus seperti apa untuk menyelesaikan masalahnya begitu Bu. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Nana ya. Bu Nana punya permasalahan apa yang hari ini akan kita bicarakan? Ini terusnya akhir-akhir ini di sekolah saya marah sekali, ada banyak pembulian. Anak-anak banyak yang ngadu-ngadu ke guru gitu tentang banyak pembulian di kelas gitu. Nah, Bu Nana ini diharapkan saat kita nanti ngobrol-ngobrol nih, apa yang Bu Nana harapkan? Saya mengharapkan ada solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya akan utarakan saat ini gitu. Semoga nanti ada solusinya bagaimana cara menanggapi bullying yang ada di sekolah saya ini. Jadi Bu Nana berharap adanya solusi ya dari pembicaraan kita hari ini tentang bullying ya. Kalau boleh dijelaskan secara ini, rinci permasalahannya seperti apa yang terjadi di kelas? Ya, masalahnya misalnya satu anak gitu, ada masalah dengan satu temennya. Nah, ini nanti permasalahannya itu teman-teman yang lainnya ikut ngeroyok itu anak. Jadi pengeroyokan massa, padahal masalahnya hanya berdua saja gitu. Tapi teman yang lain malah ikut-ikutan gitu. Apakah Bu Nana sudah melakukan pembicaraan, pendekatan kepada anak gitu? Ya, saya sudah menanyakan ke salah satu anak tersebut dan saya panggil satu persatu. Ternyata ya masalahnya hanya mereka berdua dan teman-teman yang lain karena mungkin solidaritas tinggi yang berbentuk solid atau bagaimana kepada temannya itu. Nah, akhirnya mereka ikut menghoyok istilahnya teman yang dibully itu gitu. Bu Nana mengharapkannya kelasnya itu yang seperti apa sih? Saya mengharapkan kelas yang kondusif, yang harmonis, yang saling menyayangi satu sama lain, diibaratkan sebagai satu keluarga gitu. Jadi tidak ada yang saling ejek-ngejek, tidak ada saling pokoknya rentan deh. Kalau menurut Bu Nana, kalau dari skala 1 sampai 10 di kelas itu tuh sudah pada skala berapa sih posisinya kenyamanan anak-anak gitu untuk di kelasnya? Pada saat yang itu pembulian itu skalanya 6 kali ya. 6 ya. 6. Kalau misalnya 6, Bu Nana mau meningkatkan di skala berapa? Sampai skala ya minimal 8 lah. 8 ya gitu. Jadi Bu Nana sudah menginginkan kelasnya yang aman, yang nyaman gitu kan ya. Sebelumnya apakah Bu Nana ada peraturan di kelas kah atau ada yang seperti apa? Ya, sebelumnya kita sudah mengadakan kesepakatan kelas gitu. Andaikan ada anak yang tidak mengikuti peraturan kelas itu, maksudnya mereka akan mendapatkan hukumannya gitu.
Tapi mungkin ya namanya anak-anak kadang sering melanggar peraturan tersebut gitu. Iya, jadi masih ada anak yang melanggar peraturan tersebut, masih ada anak yang tidak tertib gitu ya, Iya, Bu Nana. betul. Ya, nah selanjutnya Bu Nana tuh rencana aksinya biar anak-anak nih tidak ada bully lagi apa ya? Ya saya sih pengennya apa ya, nanti mungkin dari pihak sekolah akan ada apa, sosialisasi khusus tentang pembulian gitu. Ya seperti itu. Nah, oke. Jadi adanya sosialisasi Ya. gitu ya dari pihak sekolah Pihak kepada sekolah. anak-anak gitu ya. Rencananya bagus, lalu strateginya yang akan Ibu lakukan seperti apa nih khusus di kelasnya nih? Ya strateginya mungkin nanti guru saya juga berkoordinasi dengan guru BK ya. Guru BK agar lebih intens gitu masuk ke dalam kelas, kan walaupun guru BK hanya 1 jam dalam sehari ya, mereka hanya mapel BK tuh hanya 1 jam di SMP itu. Jadi agar guru BK tuh lebih intens menginformasikan anak bahayanya bullying gitu. Berarti Bu Nana punya harapan yang besar gitu ya, Ya. kepada guru BK nanti saat masuk ke kelas walaupun 1 jam tapi anak-anak merasakan oh ternyata seperti ini ya gitu akibat bullying ya. Betul ya. Upaya apa yang Bu Nana lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi nih kejadian yang bullying di kelas itu? Ya upaya-upaya yang diadakan di sekolah sih banyak dengan adanya pembiasaan positif gitu ya. Kita agar siswa terhindar dari pembulian, tapi ya namanya itu anak kadang ya mungkin suka lupa, terbawa emosi atau apa ya, makanya terjadi pembulian itu. Kira-kira kapan Bu Nana mau melakukan rencana aksi ini? Ya secepatnya lah. Ya, apalagi setelah saya mendapatkan solusi-solusi dari Bu Krisna gitu, saya akan berusaha menerapkan di anak didik saya. Gitu. Lalu bagus nih rencana Bu Nana ya sudah ingin melakukan sosialisasi, udah mau berkolaborasi dengan guru BK gitu kan ya. Lalu komitmen apa yang ingin Bu Nana lakukan untuk rencana aksi ini? Ya agar ya kesepakatan kelas lebih dipahami gitu, kesepakatan kelas lebih dipahami dan diterapkan oleh siswa di dalam kelas tersebut. Jadi siswa mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Berarti keyakinan kelasnya yang harus lebih dibangunkan lagi, ditekankan lagi gitu ya. Nah kalau gitu Bu Nana perlu dukungan siapa aja sih untuk rencana aksi ini? Pasti saya membutuhkan dukungan dari siswa, yang pertama dari guru-guru BK, pasti dari kepala sekolah juga, agar kasus tentang pembulian ini tidak marak dan mungkin akan tidak ada di sekolah kami. Oke, baiknya Bu Nana, mudah-mudahan rencana Bu Nana bisa terlaksana, lalu anak-anak sudah tidak ada lagi pembulian di kelas gitu ya Bu Nana ya. Nah berdasarkan tadi yang sudah kita bicarakan, bagaimana sekarang perasaan Bu Nana nih? Perasaannya saya sudah agak lega, udah plong, udah bercerita, sharing sama Bu Krisna, saya sudah mendapatkan untuk selanjutnya, informasi selanjutnya yang saya berharap nanti saya bisa menerapkan apa yang saya bisa pahami ke siswa saya tersebut. Iya, masih ada lagi Bu Nana yang ingin ditanyakan? Cukup Krisna. Oke, baiklah, semoga apa yang Bu Nana rencanakan dapat berjalan dengan baik. Anak-anak di kelas, di sekolah juga menjadi anak yang soleh dan soleha gitu ya Bu Nana ya. Baik Bu Nana, mungkin nanti 2 atau seminggu atau 2 minggu ke depan kita bertemu lagi untuk membicarakan perkembangan kita anak-anak hari ini bagaimana. Mungkin itu aja Bu Nana ya. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih Bu Krisna. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Bu Farah. Oke, alhamdulillah coachingnya sudah dilakukan ya dengan coachingnya. Oke, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu terkait coaching yang telah Bu Krisna lakukan. Untuk yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan saat coaching untuk indikator yang sebelumnya tadi telah kita bicarakan saat masa praobservasinya? Jadi saat tadi saya melakukan coaching itu sudah melakukan tujuan ya Bu ya, saya sudah menanyakan tujuan dari pembicaraan yang kita lakukan gitu. Lalu saya sudah mengidentifikasi
mengidentifikasi permasalahan dari coaching tersebut. Lalu saya tadi menanyakan rencananya apa sih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang itu terakhir itu tanggung jawab atas rencana itu. Jadi alur ceritanya ini sudah dijalankan dengan semaksimal mungkin. Oke, luar biasa Ibu Krisna. Tadi kan juga saya sebenarnya sudah lihat ya saat bagaimana proses Bu Krisna dalam melaksanakan coaching, dan menurut saya sebagai observer tadi yang Bu Krisna lakukan itu sudah sangat bagus. Bu Krisna telah melakukan proses tirta dalam proses coachingnya. Kemudian tadi saya lihat juga Bu Krisna telah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga coach terpancing untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Jadi secara keseluruhan apa yang Bu Krisna lakukan sudah sangat baik. Nah, selamat, semangat. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Krisna, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira potensi apa yang ingin Bu Krisna tingkatkan dalam melaksanakan coaching? Jadi yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu memaksimalkan alur tirta serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi perlu banyak latihan lagi untuk melakukan coaching sehingga saat nanti melakukan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Itu Pak. Oke, baik Bu Krisna. Semoga apa yang Bu Krisna tadi telah jabarkan bisa tercapai ya. Kita cukupkan saja untuk proses coaching kita kali ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Bu Krisna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah baik Bu, ya sehat ya. Alhamdulillah. Ya, baiklah Bu Farah, hari ini saya akan kita sebagai observer ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal nih kepada Bu Farah. Yang pertama yang mau saya tanyakan, apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik tentang penilaian? Oke Bu, untuk rubrik penilaian dalam melaksanakan coaching telah saya siapkan. Oh, alhamdulillah sudah siap Ya, ya. siap. Oke, selanjutnya apa selanjutnya? Potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada teknik coaching kita kali ini? Oke, jadi pada pelaksanaan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kemampuan saya mungkin coaching dengan alur tirta. Jadi nanti rencananya Bu, saya akan menanyakan tujuan secara tersirat kepada coaching, apa tujuannya dalam melaksanakan coaching pada hari ini. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, bertanyakan rencana aksinya dan bagaimana tanggung jawabnya dalam melaksanakan kegiatan yang telah dirumuskan. Seperti itu. Itu sudah dipersiapkan ya Bu Farah ya. Ya, selanjutnya indikator tentang keberhasilan yang akan digunakan dan digunakan nanti tentang coaching ini kali ini, apakah sudah dipersiapkan? Sudah Bu, jadi indikator keberhasilan yang kami rumuskan dalam pelaksanaan coaching kali ini adalah ketika coaching bisa mengemukakan apa yang menjadi masalahnya dalam pelaksanaan coaching nanti, dan coaching dapat merumuskan solusinya sendiri terkait dengan masalah yang telah dikemukakan. Seperti itu. Sudah dirumuskan ya sebenarnya. Baiklah Bu Farah, saya sebagai observer kali ini, jadi silakan Ibu melaksanakan teknik coaching selanjutnya. Oke. Ya, terima kasih Bu Farah, silakan teknik coaching. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Bu Farah. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Farah. Oke, ada masalah apa nih Bu Krisna pada hari ini? Iya, saya punya masalah nih di kelas. Anak saya kelas 4 belum bisa membaca. Oh, kelas 4 belum bisa membaca Iya. ya Bu Krisna. Oke Bu Krisna, kira-kira dalam percakapan kali ini apa nih yang bisa saya bantu? Saya ingin dibantu tuh sebenarnya sih mau sharing aja gitu ya tentang strategi apa sih yang harus saya lakukan nih untuk
anak-anak tersebut tuh bisa membaca. Kalau nanti itu paling tidak motivasi untuk diri saya sendiri gitu ya Bu ya, untuk tetap semangat untuk mengajarkan anak tersebut untuk paling tidak bisa membaca gitu Bu Farah. Oh iya baik, jadi yang Bu Krisna harapkan dalam percakapan kita kali ini setidaknya kalau bisa memberikan solusi, ya Bu, memberikan salah satu solusi yang dapat membantu si anak ini tuh kira-kira bagaimana cara untuk Iya, meningkatkan kemampuan membacanya dan motivasi, ya Bu iya. Krisna ya. Iya, sebelumnya boleh boleh cerita Bu Krisna gimana nih keadaan si anak udah kelas 4 tapi belum bisa baca nih. Iya, jadi saya mempunyai anak laki-laki sudah kelas 4, tapi dia belum bisa membaca. Membacanya itu masih dua huruf gitu kan ya. Jadi kalau untuk digabungkan dengan bacanya banyak itu masih belum belum bisa gitu. Apalagi kan kelas 4 itu materinya sangat banyak ya. Jadi agak terganggu juga, agak kesulitan juga anak tersebut untuk memahami soal gitu. Jangan kan untuk memahami Oh soal, iya tapi untuk membaca dua huruf aja itu masih susah gitu. Oke, baik baik Bu Krisna. Oke, kalau misalkan bisa Bu Krisna skalakan nih kemampuan anak ini dalam membaca dari 1 sampai 10 kira-kira berapa nih nilainya? Masih 4 Bu Oh, masih Farah, 4 masih ya. 4. Oke, baik. Kemudian kalau misalkan yang Bu Krisna harapkan dalam kemampuan membaca anak ini, kalau mau diskalakan kira-kira Bu Krisna ingin mencapai nilai berapa? Ingin mencapai nilai 7 Bu Farah, paling Oke. tidak dua huruf paling tidak dua suku kata gitu ya gitu. Anak tersebut udah bisa tanpa harus mengeja lagi, tanpa harus ini huruf apa ya, ada berpikirnya dulu gitu, paling tidak tuh seperti itu. Oke, baik Bu Krisna. Oke, sebelumnya nih Bu Krisna saya pengen tanya, kira-kira Bu Krisna sebelumnya udah menggali belum atau sudah mencari tahu apa yang menyebabkan anak ini sudah kelas 4 namun belum bisa membaca? Mungkin yang saya cari tahu itu dari keluarganya gitu ya Bu Farah ya. Kok kenapa saya pun sudah bertanya ke guru kelas 1, 2, 3 gitu kan, dan termasuk ke orang tuanya. Mungkin salah satu faktornya itu orang tuanya. Jadi setiap anak mau di sekolah diajarin membaca, tapi di rumahnya itu tidak diajarkan kembali. Jadi yang membuat anak tersebut hari ini dia bisa baca nih huruf maca gitu kan ya. Tapi saat besoknya lagi itu sudah lupa lagi, harus diulang lagi, diulang lagi. Nah, itu yang agak kesulitan gitu kan ya. Nah, saya pun sudah mengajukan ke orang tua gitu saran untuk ke rumah sakit Durian Sawit untuk tes IQ gitu ya Bu Farah ya, untuk mengetahui apakah ini benaran anaknya yang malas atau orang tuanya yang malas atau memang ada faktor yang dari tes IQ tersebut gitu. Oke, baik. Jadi Bu Krisna pun sebenarnya sebelumnya sudah komunikasi ya dengan orang tua terkait perkembangan si anak. Namun memang untuk hasil yang pastinya dari rumah sakit memang belum keluar ya Bu ya. Oke, baik Bu Krisna. Oke, kemudian saya ingin tanya Bu Krisna, untuk sampai saat ini apa saja yang sudah Bu Krisna lakukan ya untuk meningkatkan kemampuan baca si anak ini? Yang sudah saya lakukan, misal anak tersebut kalau pulang sekolah dia belajar sendiri sama saya untuk latihan membaca gitu ya. Terus saya juga sudah memberikan buku bacaan gitu. Saya dalam di kelas pun anak-anak belajar yang lain, anak tersebut itu dilatih untuk membaca dengan menggunakan berbagai media pembelajaran yaitu kartu kata gitu. Oke, baik Bu Krisna. Jadi sebenarnya sudah Bu Krisna kasih treatment ya anak di sini supaya kemampuan membacanya meningkat. Oke, Bu Krisna, terus gimana nih respon si anak saat Bu Krisna tadi bilang sudah diajarkan diberikan kartu membaca, kemudian diberikan treatment-treatment lain, bagaimana nih responnya? Responnya sih sangat baik ya Bu Farah, sangat senang gitu anak tersebut gitu ya, menikmati gitu memang, tapi masih ada rasa malunya gitu karena memang sudah kelas 4 dia pun menyadari saya kok belum bisa baca, jadi kalau saya belajar di kelas itu agak-agak malu gitu, apalagi kalau ada kelas lain nih gitu, tutup pintunya malu katanya gitu, tapi semangatnya luar biasa. Oke, berarti tadi kan Bu Krisna bilang ada beberapa hal ya yang sudah Bu Krisna lakukan tadi saat memberikan jam tambahan ketika teman-temannya sudah pulang ataupun tadi memberikan buku bacaan. Mana nih yang mau Bu Krisna kuatkan dari penguatan-penguatan yang Bu Krisna lakukan? Yang saya ingin kuatkan itu pada di luar jam pelajaran gitu. Jadi di luar jam pelajaran ngasih tambahan untuk membacanya. Oke, karena memang saat Bu Krisna lihat di situ ya responnya lebih intensif. Oke Bu Krisna, kira-kira apa yang tadi Bu Krisna lakukan tuh kapan nih mau dilakukan lebih lanjut ke depannya?
sudah mulai dilaksanakan ya Bu Farah. Tapi kalau untuk intensifnya sampai besok juga akan kita mulai gitu. Paling tidak nanti di semester akhir semester 1 sudah bisa ya, membacanya gitu. Oke, baik Bu Krisna. Apa yang Bu Krisna lakukan ini udah baik banget ya, udah hebat banget Bu Krisna memberikan treatment tambahan untuk anak yang memang kemampuan membaca masih kurang ini. Pertanyaan selanjutnya Bu Krisna, kira-kira dukungan apa nih yang Bu Krisna butuhkan untuk melaksanakan program tersebut? Ya, dukungannya itu dari orang tua itu pasti, lalu dukungan dari rekan sejawat sesama guru, karena saya pasti akan bertanya gitu untuk tekniknya, untuk bagaimana cara mengajarkan membacanya, dan yang terpenting itu dari tutor sebaya anak tersebut gitu ya, karena harus memotivasi anak tersebut, teman-temannya juga gitu. Oke, baik Bu Krisna, hebat banget ya, keren banget nih. Kira-kira kapan nih supaya mendapatkan dukungan itu, kapan nih kiat-kiat itu akan dilakukan Bu Krisna? Ya, sama besok pun akan segera dilakukan. Oke, udah keren banget ya Bu Krisna. Semoga apa yang Bu Krisna tadi telah rumuskan bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Krisna. Ibu Upara, Waalaikumsalam Bu Nana. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Krisna. Ya, sudah saya lakukan Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah pasca observasi. Baik, Bu Ufara, saya akan menanyakan apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke, jadi yang sudah saya lakukan itu, Bu Nana, saya telah melaksanakan alur tirta dalam pelaksanaan coaching. Saya bertanya secara tersirat kepada Bu Krisna terkait apa yang beliau harapkan dalam pelaksanaan coaching pada yang tadi telah dilakukan. Kemudian saya menanyakan beberapa pertanyaan yang dapat memicu Bu Krisna untuk menceritakan masalahnya. Kemudian saya memberikan respon terkait dengan apa yang telah Bu Krisna ceritakan dan menanyakan rencana aksi terkait masalah yang dihadapi dan menanyakan tanggung jawab terkait dengan masalah yang beliau kemukakan. Oh, baiklah Ibu, saya sebagai observer Ibu, tadi dalam proses coaching dengan Ibu Krisna sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses guru sudah sesuai dengan alur tirta Ibu ya, dan juga Bu Farah sudah berusaha menjadi memberikan pertanyaan pertama kepada Bu Krisna ya, sehingga Bu Farah bisa menemukan solusi dan permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Ibu Farah ya. Terima kasih. Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, saya akan menanyakan kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan. Oke, dari pelaksanaan coaching ini saya sadar masih ada beberapa kekurangan yang saya miliki, terutama dalam kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Adapun salah satu cara saya supaya hal itu dapat tercapai, dari latihan ini saya mencari tahu contoh-contoh atau teknik-teknik dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa. Jadi kurang lebih itu Bu yang akan saya lakukan. Baiklah Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Ya, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nana. Sama, terima kasih juga Bu Farah. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Krisna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Hari ini Bu Nana akan melakukan coaching ya?
Iya. Iya, sebelum melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yang ingin saya diskusikan itu tentang rubrik penilaiannya. Apakah Bu Nana sudah menyiapkan rubrik penilaian pada hari ini? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah Ya. sudah ya. Jadi hari ini Bu Nana akan melakukan coaching, coach dan bersama coach ini nanti saya amati dengan rubrik penilaian yang sudah Bu Nana siapkan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach tersebut, dan juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari yang disampaikan oleh coach, yaitu Bu Nana. Yang pertama yang saya ingin pertanyakan kepada Bu Nana, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini? Ya, saya akan menjadi pendengar aktif dan saya akan menggali pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke, lalu indikator keberhasilan yang bagaimana yang Bu Nana ingin lakukan pada proses coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi-solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah nanti. Oke, terima kasih ya Bu Nana ya untuk praobservasi ini. Nanti silakan Bu Nana melakukan coaching. Nanti saya mencoba mengamati berdasarkan rubrik penilaiannya. Ya, silakan baik, Bu Ibu. Nana dilanjutkan. Terima kasih Bu Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Krisna, terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Farah, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nana, alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya senang mendengarnya ya Bu ya. Ya, saya amati sepertinya Ibu akhir-akhir ini sepertinya ada masalah ya. Iya Bu Nana, jadi saya ini lagi ada sedikit masalah ya di sekolah itu. Saya merasa sulit berinteraksi dengan guru yang lebih senior Bu Nana. Jadi kira-kira apa yang saya bisa bantu nih? Oke, jadi harapan saya sih Bu dalam percakapan kali ini saya tuh bisa menemukan solusi gimana caranya saya tuh bisa berinteraksi lebih baik dengan guru-guru senior yang ada di sekolah saya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Oke, harapannya sih Bu, saya tuh jadi punya solusi terkait dengan masalah saya, yaitu bagaimana cara berinteraksi lebih baik dengan guru-guru senior yang ada di sekolah saya. Seperti itu sih Bu Nana. Apakah sudah ada perkiraan atau keberhasilan presentasi tentang harapan Ibu itu? Harapan saya sih Bu, saya sih pengennya presentasinya sebanyak 80% lah ya, saya tuh bisa berinteraksi dengan baik dengan guru senior yang di sekolah saya. Apakah kesempatan yang Ibu miliki untuk bisa berinteraksi dengan guru itu bisa terlaksana dengan baik? Kalau misalkan kesempatan sih ada ya Bu Nana ya. Jadi misalkan saat pembiasaan pagi itu kan ketemu juga dengan guru-guru senior tersebut. Kemudian saat absen itu kan juga ketemu, ataupun misalkan saat istirahat itu kan juga berpapasan atau bertemu dengan guru-guru senior tersebut. Kira-kira apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Ibu untuk dapat berinteraksi dengan guru senior tersebut? Hambatannya sih yang saya rasa itu mungkin takut ya Bu Nana, jadi takut untuk menyapa beliau, takut apa yang saya ucapkan itu tidak pas di hati beliau, sehingga saya itu agak enggan untuk mulai berinteraksi duluan dengan guru-guru tersebut. Dari pernyataan Ibu, dari cerita Ibu, kira-kira dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Ibu dalam berinteraksi dengan guru senior tersebut? Kalau misalkan memetakan diri, saya rasa sih interaksi saya sekarang itu ada di nilai 60 mungkin ya Bu ya, nilainya 60. 60 ya? Iya.
Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas, permasalahan yang Ibu sampaikan, lalu apa rencana utama Ibu dalam mencapai tujuan yang tersebut? Kalau untuk saat ini sih saya pikir saya harus meningkatkan interaksi ya Bu ya dengan guru senior yang saya maksud. Mungkin bisa mulai dengan menyapa terlebih dahulu kalau misalkan ketemu ataupun membicarakan hal-hal ringan yang terkait mungkin dengan proses pembelajaran yang dilakukan, perihal masalah-masalah sekolah yang bisa menjadi topik untuk proses interaksi saya dengan guru-guru senior tersebut. Mungkin seperti itu sih Bu Nana. Udah bagus sekali Ibu ya. Iya, udah bagus sekali. Lalu apa strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Strateginya mungkin pertama saya akan mencoba berinteraksi dengan guru yang dekat dengan beliau. Jadi saya bertanya tentang bagaimana proses atau cara interaksi beliau dalam sehari-hari sehingga setelah saya mengetahui bagaimana karakteristik beliau, saya bisa memulai percakapan dengan beliau dengan lebih baik. Kurang lebih sih seperti itu, Bu Nana. Apakah sudah ada gambaran tentang ukuran keberhasilan dan tujuan yang sudah Ibu lakukan? Saya rasa kalau untuk indikator keberhasilannya, kalau misalkan saya bisa mengobrol dengan beliau tanpa rasa canggung sih Bu, saya anggap saya berhasil berinteraksi dengan guru senior tersebut. Upaya apa yang Ibu lakukan untuk mencegah terjadinya gangguan saat tujuan itu belum tercapai? Kalau misalkan ada gangguan, misalkan seperti beliau tidak masuk atau misalkan memang sedang lagi sibuk, saya rasa upaya yang akan saya lakukan itu mungkin mengajak berinteraksi pada hari lainnya di saat memang kondisi beliau lebih kondusif sehingga alur interaksi pun bisa berjalan lebih baik. Seperti itu Bu Farah ya. Untuk selanjutnya, apa komitmen yang akan Ibu buat untuk rencana aksi? Saya pikir mungkin komitmen saya adalah mulai menyapa beliau setiap bertemu, misalkan saat absen atau misalkan saat sebelum pembiasaan di pagi hari ataupun misalkan saat istirahat. Mungkin salah satu komitmen yang saya pikirkan seperti itu sih Bu. Ya, bisa juga Ibu ya. Baiklah, untuk selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu ini? Kalau dukungan yang saya butuhkan sih sepertinya dukungan dari seluruh rekan guru Bu, karena kalau misalkan mungkin hanya saya dan guru tersebut yang mengobrol mungkin kan akan canggung. Namun saya pikir kalau misalkan saya dapat dukungan dari rekan-rekan guru lain saat berinteraksi dengan guru tersebut, saya rasa interaksi dapat berjalan lebih baik dan kecanggungan pun akan hilang. Baiklah, mudah-mudahan dengan apa rencana yang sudah Ibu buat itu bisa membuat Ibu lebih nyaman dan Ibu lebih hubungannya lebih harmonis kembali dengan para senior-senior Ibu ya. Oke, Baik Bu Farah, terima kasih atas semuanya. Semoga kita sehat selalu Bu Farah ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Nana. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Farah. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Krisna. Ini sudah makan coaching ya tadi ya? Alhamdulillah Dengan sudah Bu Farah. Ya. Nah, sebelum penutup nih, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih berdasarkan observasi berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang ingin Ibu capai? Ya, alhamdulillah di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tinta. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi yang ingin dilakukan, tanggung jawab, sehingga alur tinta tersebut dapat membuat coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan masalah-masalahnya. Iya, tadi saya sebagai observer juga tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu Nana dan Bu Farah lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Ibu Nana juga sudah melakukan proses alur tirta ya Bu dengan baik juga.
sudah berusaha menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada Koci, yaitu Bu Farah, lalu sehingga Bu Farah ini tuh dapat menjawab gitu ya, dapat menceritakan isi hatinya gitu ya, tanpa disadari mengalir begitu saja gitu ya Bu ya. Sudah bagus, prinsip-prinsip coachingnya sudah terlihat juga di sana gitu ya. Pertanyaan terakhir sebagai penutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang tadi Ibu lakukan? Sepertinya saya harus bisa lebih memahami proses Tirta ya Bu ya, sehingga kedepannya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Jadi baik, semoga kita kedepannya sama-sama belajar gitu ya Bu ya, untuk melakukan coaching yang lebih baik lagi. Sukses terus, sehat terus untuk Bu Nana ya Bu Nana ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih.